Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Sehat-sehat kabeh ya kalian ya lur ya. Lagi ada masalah apakah akhir-akhir ini? Bisa komen-komen di bawah. Lagi gampang lemes nih cak, terutama dengkul. Loh, ngapain? Habis ngapain anda itu? Balik maneh ambe aku Icang dengan quotes hari ini. Cintaku padamu ibarat utang, awalnya kecil, lama-lama gede sendiri. Kali ini kita akan mengidul film perampokan yang sangat legend, yaitu Inside Man tahun 2006. Mengisahkan tentang perampokan sebuah bank yang sangat amat terencana. Namun kalian tidak akan menyangka apa sebenarnya yang dirampok geng kriminal ini dan bagaimanakah cara mereka terbebas. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan hawur-hawur dari dulurku Tovan Yuda ya cak. Mau nanya, enakan naik Innova apa naik Innovi? Oh, Innovi ini maksudnya Innova tapi lebih kecil lur kayaknya ya, Avanza gitu loh. Enakan Innovi kalau gitu, lebih kecil dan gesit soalnya. Monggo skecaken. I got 50 more people in here. I'll give you two of the longest days. Film dimulai dengan seorang pria bernama Dalton Russell yang mengaku telah merencanakan suatu aksi perampokan bank. Dan menurutnya rencana itu sangatlah sempurna lur. Selain karena alasan butuh uang, Dalton nekat melakukan aksi tersebut karena dia tahu dirinya benar-benar mampu untuk menjalankan rencana itu. Dan inilah orang dalam. Dalton Russell. Pay strict attention to what I repeat myself. As for the why, beyond the obvious finance, because I can. Recently I planned and set him up. That's also the when. Film pun flashback ke hari saat Dalton menjalankan perampokan bersama 3 orang yang salah satunya adalah pacarnya. Mereka memakai kostum tukang cat serba putih, berkacamata hitam, dan semuanya menggunakan nama samaran yaitu Steve. Sedangkan pacar Dalton adalah Stevie. Target perampokan mereka adalah Bank Manhattan Trust di kota New York, Amerika. Dan operasi tersebut nekat dilakukan saat siang bolong lur, pas lagi rame-ramenya pula ya kan. Dengan santainya Dalton and the gang masuk bank sambil membawa alat-alat yang dibutuhkan dan mereka pun mengunci pintu depan. Perampokan pun dimulai. Dalton mematikan CCTV di sana dengan alatnya, menodong Pak Satpam dan rekannya melempar bom asap serta mengancam orang-orang dengan AK-47 agar mereka tiarap. Di lain sisi ada seorang polisi di luar yang menyadari perampokan itu dan Dalton mengancam akan membunuh para sandera jika ada polisi yang berani mendekat. Namun polisi itu tetap melapor ke markas. Dan tak lama kemudian pasukan polisi langsung diterjunkan ke sekitar bank dengan 2 detektif yang bertugas untuk bernegosiasi dengan perampok yaitu Kit dan partnernya Bill. You have 4 seconds. Don't go away from that counter. My friends and I are making gets a bullet in the brain. Possible 10:30 Manhattan. Come near this door. I start. Sergeant Collins, first on scene. This is Detective Mitchell, what do you got? Di kediaman mewahnya, pemilik Bank Manhattan Trust yaitu Arthur Case telah mengetahui tentang perampokan di salah satu cabangnya tersebut. Sementara di TKP banyak orang kepo dengan kejadian itu dari balik pembatas yang sudah dipasang polisi. Sedangkan di dalam bank, Dalton and the gang memisahkan para karyawan bank dan sandera yang lain, juga mengumpulkan HP dan kunci-kunci yang dibawa semua sandera. Akan tetapi ada satu karyawan bank sebut saja Bejo yang mengaku HP-nya ketinggalan di rumah. Dalton yang sangat cerdas pun langsung mengecek HP-HP yang tadi dia kumpulkan sampai menemukan kontaknya Bejo. Dan ketika ditelepon ternyata HP Bejo ada di ruangannya lur. Ya, karena telah berbohong, Bejo pun langsung dihajar habis-habisan di ruangannya oleh Dalton. Setelah itu Dalton membagi sandera wanita dan laki-laki, lalu menyuruh mereka semua tilinjing dan ganti ke baju hitam lengkap dengan masker putih serta penutup mata berwarna hitam. Dan sekarang para sandera tidak ada bedanya dengan perampok. Namun ada satu ibu-ibu yang berani menolak sebut saja Tukiem dan langsung dipisahkan dari sandera lain oleh Stevie. Where is your cell phone? I'm telling you I did. I left it.
all of you to strip down to your underwear. Now. Let's go! One of these suits and these masks. Kate dan Bill sudah mendapatkan rompi Kevlar dari John Darius, kapten polisi yang memimpin pasukan di sekitar TKP. Lalu Kate berpesan agar John tidak mengirim pasukannya masuk ke dalam bank sebelum ada aba-aba dari Kate. Akan tetapi tiba-tiba Dalton mengeluarkan seorang sandera, sebut saja Pak Ijo, yang mengidap penyakit jantung, dan Dalton meninggalkan pesan kepadanya jika gengnya tidak akan segan-segan membunuh dua sandera lalu melemparkannya keluar gedung jika polisi berani mendekati bank. Get up. Throw out 2 dead bodies. Who said this? Who? I don't know. Setelah timnya mengamati kondisi gedung, John pun menjelaskan kepada Kate dan Bill jika timnya butuh waktu lebih untuk mendownload video rekaman CCTV TKP dari kantor pusat Bank Manhattan Trust. Selain itu, beberapa sniper juga telah disebar di sekitar sana. Sedangkan sambungan telepon dari gedung itu sudah dialihkan langsung ke timnya John Lur. Lalu sinyal HP di sekitar sana juga terus dipantau dan bisa dikacaukan kapan saja sesuai perintah Kate. Mendengar itu, Kate masih belum mau mengambil keputusan dan ingin mempelajari situasi terlebih dahulu sambil menunggu apa yang selanjutnya dilakukan perampok. Sementara itu, Arthur Case menemui seorang pengacara handal bernama Madeline White dan menyuruhnya mengambil safe deposit box miliknya atau berangkas penyimpanan barang berharga di Bank Manhattan Trust tempat perampokan terjadi. Case tetap merahasiakan isi berangkas tersebut, namun yang pasti benda itu sangatlah berharga dan sudah dimiliki Case jauh sebelum White lahir. Case tidak ingin siapapun mengetahui isi berangkasnya karena jika sampai terungkap maka Case pasti akan diinterogasi polisi. Setelah mendengarkan penjelasan Case, White pun menyanggupi misi tersebut. It has belonged to me before you were born. It's very valuable And if they're exposed? I'll face some difficult questions. Well, first, there are men with any results. Of course. Can you make that happen? I can't help but be skeptical. Di dalam bank, salah satu rekan Dalton sedang berusaha membobol ubin di ruang gedung. Sementara di luar, Kate dan Bill mengecek mobil tukang cat yang terparkir di dekat sana. Karena menurut keterangan Pak Ijo, para perampok datang memakai baju tukang cat. Namun ternyata tulisan usaha tukang cat di mobil hanyalah stiker yang menutupi tulisan lain. Dan Kate pun menyuruh tim forensik untuk mengecek bekas sidik jari yang mungkin tertinggal di mobil itu. Lalu setelah tim John sudah mengamankan sambungan telepon ke Bank Manhattan Trust, Kate pun mencoba menelpon, tapi Dalton sengaja tidak mengangkatnya. Tak lama kemudian, kru John berhasil mendapatkan rekaman CCTV sebelum perampokan dimulai. Dan ternyata kamera mati satu persatu karena Dalton menyinari CCTV tersebut dengan senter inframerah, Lur. Karena CCTV mati, maka Kate tidak bisa mengetahui berapakah jumlah perampok, identitasnya, dan bagaimana mereka bisa masuk. Setelah itu scene beralih ke interogasi para sandera. Setelah perampokan itu berhasil digagalkan, Tukiem pun menceritakan awal perampokan, di mana Dalton DKK menodong semua orang di bank dan salah satu rekan Dalton mengacaukan CCTV dengan seonggok senter. Lalu ketika semua sandera disuruh tilinjing, hanya Tukiem sendiri yang menolaknya. Sure you got the right number? Absolutely. Yeah, there it is. That guy right there. Flashlight. Infrared bulb. I mean, they made us take off our clothes. They just told us to put our heads and then telling the others to just go. Setelah itu Dalton and the gang kembali mengeluarkan seorang sandera yang dikalungkan sesuatu. Awalnya polisi mengira ini isinya pasti bom nih. Namun ternyata isinya adalah pesan dari Dalton, Lur, yang meminta 2 bis dengan tangki bensin penuh, juga 1 pesawat lengkap dengan pilotnya di bandara JFK yang terparkir di ujung landasan pacu. Semua permintaan itu harus tersedia di jam 9 malam atau 1 orang sandera akan dibunuh setiap jamnya sambil dipertontonkan ke stasiun TV. Dan Dalton juga mengaku jika bom sudah dipasang ke setiap penjuru bank. Setelah membaca itu, Kate tidak terintimidasi dan tetap menunggu keputusan perampok selanjutnya. Lalu menurut info dari sandera yang baru dibebaskan, terdapat 4 perampok serta 20-an sandera di dalam gedung. Di lain tempat, White menemui wali kota New York yaitu Peter untuk meminta bantuannya agar White bisa dibawa ke TKP dan menyuruh kapten polisi John agar memfasilitasi misi rahasia White. Akan tetapi
Tetapi White tidak bisa menjelaskan apa misi dia sebenarnya, Lur. So I want you to bring me, extend me every... You're out of your fuck. How many were there? There were about 4. I don't know how many hostages. 20, 30. Bank is secured with Semtex. Till I talk to them, they get... Setelah itu Case datang ke mobil komando dan ingin memantau bagaimana Kate DKK mengolah TKP, sekalian ingin membantu jika ada sesuatu yang dibutuhkan. Namun Case diantar keluar TKP secara baik-baik agar tidak mengganggu pekerjaan mereka sampai kepolisian menyelesaikan kasus tersebut. Tak lama kemudian Dalton dan Stevie keluar sambil menodong seorang Sandra yang memegang secari kertas bertuliskan bahwa terdapat 50 orang yang lapar di dalam gedung dan butuh makanan secepatnya. Setelah itu Kate dan kru John pun sepakat untuk menyelundupkan 10 penyadap suara ke beberapa kotak pizza yang nantinya dikirim ke dalam, dan salah satu kru sempat menunjukkan alat perekam suara berbentuk pulpen. Sementara itu di dalam bank terdapat Sandra tengil yang sok-sokan menantang perampok dan wah langsung disikat sama Dalton, Lur. Lalu setelah penyadap sudah dimasukkan ke 10 kotak pizza, beberapa polisi mengantarkannya bersama kaleng-kaleng soda dan langsung diambil oleh Dalton and the gang. Lalu scene pun kembali maju ke masa depan saat interogasi para Sandra dan perampokan sudah digagalkan. Salah satu Sandra pun menjelaskan jika komplotan perampok dipimpin oleh seorang pria yang selalu memberi arahan ke teman-temannya. Well, if we send in and say, maybe we'll get some conversation sandwich. One guy did most of it. He told everyone else that he would talk. Look, they want to shoot me for taking out. You want to get us all... You want to relax? Everybody relax. Detective Keith Frazier. How's it going? Menurut suara dari penyadap, para perampok berkomunikasi menggunakan bahasa Rusia. Tapi setelah suara itu dinyalakan ke pengeras suara, seorang warga di sekitar TKP mengatakan jika itu adalah bahasa Albania. Kate pun meminta krunya John menelpon konsulat Albania untuk segera mengirim seorang penerjemah. Tapi karena prosesnya memakan waktu 1 bulan, Kate akhirnya memanggil mantan istri dari warga tadi yang merupakan orang asli Albania. Dan ternyata suara dari penyadap adalah rekaman pidato mantan presiden Albania zaman dulu, Lur. Itu artinya Dalton sudah mengantisipasi penyadap suara dan rekaman pidato itu hanya untuk mengelabui polisi. You sure about it? It's Enver Hoxha. It's a tape. You can take her home. Bill melaporkan hasil pengamatan mobil tukang cat yang dicuri sejak 2 hari lalu dan tidak ada jejak sidik jari sedikit pun. Sementara di bank, Dalton mencoba game mirip GTA di PSP milik seorang bocil Sandra. Menurutnya game itu terlalu sadis untuk dimainkan anak kecil dan Dalton berjanji akan segera memulangkan bocil itu. Dengan kata lain, penjahat seperti Dalton juga memiliki belas kasihan, Lur. I gotta talk to him about this game. It's gonna be okay. Setelah itu Stevie dan Dalton membobol brankas nomor 392 dan membuka isinya, yaitu amplop berisi sebuah berkas, kantong-kantong kecil warna hitam, serta 1 kotak perhiasan merah. Sedangkan di luar, White dan Peter datang ke TKP untuk berbicara secara privat dengan Kate di mobil. Peter meminta Kate untuk membantu White dalam misi rahasianya di TKP dengan imbalan naik pangkat secara instan. Awalnya Kate menolak, namun setelah White membahas salah satu kesalahan Kate di kasus sebelumnya, mau nggak mau Kate pun harus mengikuti permintaan Peter. Setelah itu Kate menelpon ke bank sambil didengar oleh Bill, John, serta para kru, yang akhirnya Dalton pun menjawab dan langsung memberi ultimatum bahwa dia akan membunuh para Sandra juga meledakkan bom jika keinginannya tidak dipenuhi tepat waktu, yaitu 2 bis dan 1 pesawat. Kate akan mengusahakan permintaan itu asalkan Dalton memperpanjang deadline dan kepolisian juga akan menyuplai makanan lagi. Dalton pun akhirnya setuju dan kali ini dia meminta sandwich. Sementara itu di gudang, geng Dalton telah menggali ubin cukup dalam. You'll have it ready in the time I gave. You'll sit by and you'll watch me do it. It's simple. You give me more time. Meanwhile, we'll send in some more food. This time send sandwiches. Pretty good. Hey! Metro North goes through. Let's just get the sandwiches. Oh, that's a good-looking shithole.
Dalton and the gang masih terus menahan Sandra hingga malam hari. Lalu Kate menelpon Dalton dan diteruskan kepada White yang mengaku bisa membantu Dalton mendapatkan apapun yang dia inginkan asal Dalton mau menjaga suatu benda berharga yang dia rahasiakan sesuai perintah Arthur Case, ya kan? Tak disangka-sangka Dalton pun mempersilahkan White masuk ke dalam gedung karena dia bukan karyawan bank ataupun polisi. Well, if I can be assured that certain, I might be able to help you. I doubt that. Come on in. You got 10 minutes until this thing is over. Setelah Dalton menggeledahnya, White menyarankan Dalton segera menyerah agar mendapatkan masa tahanan minimum kira-kira 3-4 tahun saja karena tidak menyakiti seseorang serta tidak merampok. White juga menjanjikan $2 juta cash yang akan diserahkan ke Dalton setelah perampokan diakhiri. Akan tetapi Dalton menolak tawaran itu. Lalu dia menceritakan tentang seorang pria Amerika yang bekerja di Bank Swiss ketika dulu Perang Dunia II sedang terjadi, di mana pria itu memanfaatkan posisinya bersama Nazi untuk memperkaya diri dan menggunakan uang haram tersebut untuk mendirikan bank, lur. Mirisnya di masa itu banyak rakyat-rakyat kecil yang harta bendanya dirampas oleh pemerintah demi mendukung peperangan. Ya, pria yang dimaksud Dalton adalah Arthur Case, pemilik dari Bank Manhattan Trust. Ternyata berangkas yang tadi dia bobol bersama Stevie adalah milik Case, lur. Dan Dalton juga sudah memegang berkas tersebut yang berisi surat perjanjian dengan Nazi dahulu. Dalton juga memaksa White dan Case untuk membantunya di persidangan nanti setelah perampokan selesai, atau Dalton akan membeberkan isi berkas itu kepada publik. Mendengar itu, White pun mengatakan bahwa dia akan memberikan uang sangat amat banyak jika Dalton bisa kabur dari bank dengan berkas tersebut. During World War II, he used his position. You get out of here with that and we'll pay you a lot. I'll keep that in mind. Now, if the day ever comes, you and your boss will do whatever it takes to. This could be very embarrassing to your. He should have destroyed this. Setelah itu White pun keluar dan hanya memberitahu Kate percakapannya dengan Dalton tentang masa tahanan minimum jika dia segera menyerah. Jelas Kate pun berpikir, halah omong kosong ya kan, gak mungkin dong Peter yang seorang wali kota menyuruh White ke TKP hanya untuk memperingatkan hal sesimpel sesepele itu. White tetap tidak menceritakan yang sebenarnya, namun dia yakin jika Dalton tidak akan membunuh siapapun di dalam bank. Now, I know you did not go in there to... Look, detective, our arrangement doesn't include... Well, he's not gonna kill anyone. How do you know? How do you know? Scene pun kembali maju ke depan saat Kate dan Bill menginterogasi si bocil yang menceritakan obrolannya dengan Dalton tentang game PSP-nya. Lalu Kate dan Bill juga menunjukkan foto-foto para Sandra ke semua Sandra yang telah bebas, tapi mayoritas dari mereka tidak saling mengenal karena semuanya dipakaikan baju yang sama, pakai masker dan penutup mata berbentuk sama, lur. Kate dan Bill pun kesulitan mencari perampok yang menyamar di tengah Sandra. Ternyata Stevie juga diinterogasi, namun mereka berdua tidak mengetahui jika Stevie adalah komplotannya Dalton. With the masks, they look all the same. It's true. Excuse me? Underneath your painted clothing. You show us, please. Now ring a bell. These two? Nothing. Setelah diamati, Kate yakin Dalton sengaja mengulur-ngulur waktu, mulai dari mengeluarkan para Sandra, meminta makanan, sampai menggunakan rekaman Albania untuk mengecoh. Namun Kate tidak tahu apa tujuan Dalton sebenarnya. Lalu Kate pun menelpon Dalton kembali dan berpura-pura sudah mempersiapkan pesawat berikut pilotnya. Namun Kate akan mengecek kondisi Sandra di dalam bank terlebih dahulu. Dengan entengnya Dalton menyuruh Kate untuk langsung masuk ke gedung, dan Kate pun terkejut melihat kondisi mereka sehat walafiat. Setelah itu Kate membujuk Dalton untuk menyerahkan diri dan berjanji semuanya akan baik-baik saja jika dia keluar. Namun Dalton jelas menolak dan meminta Kate segera keluar dari sana. Sampai akhirnya Kate pun nekat menghajar Dalton. Lalu yang terjadi, What were you planning on doing if you act? Whoever heard of bank robbers escape? The easy way, we walk out the front door, hit you with the tear gas and... We done?
Buses, Kojak. You think I'm bluffing? You roll the dice. Negosiasi Kate gagal total dan Dalton menyuruh agar 2 bis segera disiapkan. Di lain sisi, rekan Dalton mengatakan jika penggalian di gudang akan selesai kira-kira 2-3 jam lagi. Sementara di mobil komando, Kate memberitahu John bahwa Dalton bukanlah seorang pembunuh dan tidak akan tega mengkoitkan Sandra karena saat tadi Kate menyerang, Dalton tidak menembaknya. Namun beberapa saat kemudian Dalton menelpon dan meminta Kate untuk menyorotkan kamera ke arah lantai 2. Lalu tiba-tiba I got 50 more people in here. I'll give you 2 of the longest days. You planned every inch of this thing right, beat, including me. Just tell me what it is you I promise. I've told Shoot me. you. Tell them to send someone sane. Iya, sesuai perjanjian, ngerinya Dalton menembak seorang Sandra dengan pistol tipe 357 karena 2 bis dan 1 pesawat belum tersedia. Apalagi Kate juga berani melawan. Dan selanjutnya Dalton akan membunuh 1 Sandra setiap jamnya. Karena insiden tersebut, Kate pun dibebas tugaskan dan misi dialihkan ke John Darius untuk memimpin, yang berencana langsung menghadapi perampok dengan menyusup lewat atas gedung. Meski ada resiko Sandra akan dibunuh dan polisi juga akan diserbu, namun John tetap menjalankan rencana itu daripada mengulur-ngulur waktu lagi, lur. Akan tetapi setelah membongkar bagian laci yang tadi dikalungkan ke salah satu Sandra, Kate pun sangat terkejut karena menemukan seonggok penyadap, dan itu artinya Dalton mendengar semua percakapan di mobil komando. Kate langsung memperingatkan timnya John agar jangan menyerbu karena Dalton DKK sudah mengetahui rencana itu. Namun John tidak peduli dan akan tetap melakukan penyerbuan. Sementara di bank, Dalton yang mendengar percakapan tadi segera memindahkan semua Sandra ke dekat tangga. Lalu Dalton meledakkan bom di depan pintu utama dan para Sandra pun akhirnya berhasil keluar. Tapi karena kostumnya sama, lur, polisi pun tidak tahu siapakah perampok di antara mereka. Dan ternyata Dalton and the gang juga ikut berbaur di tengah-tengah Sandra. Hey, Buckus. It's off. Do not make a move. Keep. Get everyone together. Cease fire. Cease fire. Pasukan SWAT langsung menyisir seluruh penjuru bank, diikuti oleh Kate, Bill, dan John. Namun mereka bingung karena uang di brankas penyimpanan masih utuh. Selain itu, senjata AK-47 yang dipegang Dalton DKK hanyalah mainan, dan polisi menemukan kain bernoda merah juga suntikan cat merah. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang dibunuh dan penembakan Sandra semalam adalah tipuan semata. Baju-baju milik Sandra juga ditemukan di gudang dan anehnya tidak ada bekas galian di sana, lur. Lalu para Sandra pun difoto dan didata namanya serta diarahkan masuk ke 2 bis yang sudah disiapkan. I love this one. Toy guns. Big gun, gotta be kidding me. Check it out and stop looking for big gun. Hostage. Stop pushing. Keep saying. Go. Get on the. Kenneth Emergent. Person 1. I don't move. I work. You got this. Take all these people off that line over there. Setelah pendataan selesai dan Kate juga sedang menginterogasi semua Sandra, tidak ada satupun dari mereka yang mengenali wajah para perampok. Menurut catatan kriminal, tidak ada kasus berat yang pernah dilakukan oleh semua Sandra, dan polisi pun semakin kebingungan. Akan tetapi Kate masih penasaran sebab dia masih belum menemukan pistol tipe 357 yang digunakan Dalton saat berpura-pura membunuh Sandranya. Karena tidak ada benda yang dirampok, tidak ada Sandra yang terluka parah, dan juga tidak ada petunjuk tentang identitas para perampok, atasan Kate pun menyuruhnya untuk menutup kasus begitu saja. Jelas Kate terkejut karena atasannya tidak pernah secepat itu mengambil keputusan. Namun Kate masih lanjut mengulik kasus dan menyadari jika brankas nomor 392 tidak pernah ada di daftar sejak bank itu didirikan tahun 1948. We photograph everybody
everybody that came out, most of them can't point to anybody. Got one employee had some juvie stuff. Customer had an out-of-state. You got no robbery, no suspects. Nobody's breathing down my neck. If you did, there'd be no prints on it. Bury it. The fuck do you expect me to say? There's no 392. Safety deposit box number 3. Kate pun pergi ke pengadilan tinggi New York untuk membuat surat perintah agar bisa membuka berangkas nomor 392. Namun Kate papasan dengan White dan langsung menanyakan tentang apa yang ditutupi oleh Arthur Case. Akan tetapi White tidak mau menjelaskan dan hanya meminta Kate untuk segera melepas kasus perampokan itu demi kebaikan dirinya dan karirnya. Namun Kate langsung menunjukkan alat perekam berbentuk pulpen yang telah merekam semua percakapannya saat bertemu White dan Peter pertama kali di mobil, di mana Kate diancam akan kehilangan karirnya jika tidak mau membantu, serta menunjukkan keterlibatan Pak Walcott, Peter, dan White yang telah membantu Arthur Case. Setelah itu White pun menemui Case di tukang cukur pribadinya dan menjelaskan jika berkas milik Case sekarang pasti terjaga dengan aman di tangan Dalton. Jika nanti Dalton muncul untuk memerasnya, maka Case bisa membayarnya untuk mendapatkan berkas itu kembali. Di lain sisi, Case mengaku jika dia nekat berbisnis dengan Nazi 60 tahun lalu saat masih muda dan penuh ambisi. Namun sekarang Case paham itu adalah jalan yang salah dan dia terus berusaha untuk menebus dosanya hingga saat ini. Lalu White menduga jika Dalton and Friends mencuri perhiasan yang sangat amat berharga dari berangkas Case. Case pun mengatakan bahwa dia menyimpan banyak berlian di berangkasnya serta cincin Cartier milik istri seorang bankir di Paris yang merupakan sultan keturunan Prancis Yahudi dan juga teman baik Case. Tapi brengkesnya lur, dulu saat Perang Dunia Kedua, Case tega melaporkan mereka ke Nazi yang akhirnya mereka pun dibunuh sekeluarga di kamp konsentrasi. Case pun memberikan uang tutup mulut untuk White berupa cek dalam jumlah yang sangat besar. Sungguh seseorang yang sangat licik lur, dan Case menilai segala sesuatu di hidupnya dengan uang. Well, let's see, in a nutshell, doing business with the Nazi. Yes. Comes back to blackmail. You'll pay him, and you'll get it back. We were friends. I could have helped, but the Nazis paid. Diamond. Cartier ring, wealthy family. I trust confidential. Yes, Arthur. Alih-alih kabur dari bank atau menyamar menjadi para sandera, ternyata ketika perampokan terjadi lur, Dalton dan kedua rekannya membangun ruangan rahasia agar Dalton bisa bersembunyi di ujung gudang. Ukurannya sangat kecil dan dikamuflasekan dengan tembok buatan dari papan di ujung, seolah-olah gudang itu masih normal, tanpa ada seorang pun yang curiga jika ukuran gudang sedikit mengecil, ya kan? Terus lubang di ubin buat apa dong, Cak? Ya buat buang hajat lur, buat apa lagi, ya kan? Lalu 1 minggu kemudian Dalton pun keluar dari bank dengan santainya sambil membawa tas berisi barang-barang miliknya serta isi berangkas 392 seperti berkas Nazi dan kantong-kantong kecil hitam yang ternyata isinya berlian. Rekan-rekannya termasuk Stevie sudah menunggu di luar, akan tetapi mereka terkejut saat melihat Kate dan Bill yang datang ke bank dan langsung menelpon Dalton untuk memperingatkannya. Namun Dalton tetap tenang, bahkan sengaja menabrak Kate karena tentunya Kate tidak mengenal Dalton, ya kan? Dalton juga menyisakan cincin Cartier di berangkas 392 sebab cincin itu didapatkan dari pengkhianatan karena Case tega menjual temannya ke Nazi di masa lalu. Dan Dalton juga meninggalkan secari kertas sebagai pesan yang bertuliskan ikuti cincinnya agar Kate dapat mencari tahu apa keterkaitan Manhattan Trust dan Arthur Case yang bekerja sama dengan Nazi di masa Perang Dunia II. Oh shit. They caught Fraser and his partner. Are they coming for me? Sorry, excuse me, Mr. Hammond. Where is it? I left it in there. I left it in good hands. What do you think that's worth? Can't afford it. Follow the ring. Respect is the ultimate. I was stealing from a man. Setelah itu Kate dan Bill pergi menemui Case di kantornya untuk membahas perampokan di Bank Manhattan Trust karena tidak ada yang dicuri dan pelakunya juga menghilang begitu saja. Kate juga mempertanyakan apa peran White di perampokan tersebut karena dia pasti diutus oleh Case. Kate pun memaksa Case untuk jujur tentang berangkas 392, satu-satunya yang tidak tercatat sejak bank tersebut didirikan. Lalu sambil menunjukkan cincin Cartier di jarinya,
selanjutnya, Kate pun berjanji akan mencari tahu fakta tentang cincin tersebut demi mengungkap kesalahan Case di masa lalu. No, Robert. It's got to be the first time in laundry. I never heard of it before. Safe deposit box, $390. I have no idea what you're Don't talking lie to about. me for you after I find out the truth about this ring. I don't think so. Dari sana, Kate pun menemui White dan Peter di sebuah pesta, lalu menunjukkan cincin Cartier itu dan memberikan nomor telepon kantor divisi kejahatan perang Washington DC serta pulpen perekam suara yang tentu rekaman percakapan mereka sudah dikopi oleh Kate, ya kan? Selanjutnya, Kate akan melaporkan Case atas dugaan kerjasama dengan Nazi untuk membangun banknya yang akan menyeret nama White juga Peter. Lalu sesampainya di rumah, Kate pun terkejut saat menemukan sebutir berlian di kantongnya, dan dia pun akhirnya sadar yang memasukkan berlian itu adalah pria yang menabraknya di bank, alias Dalton, si perampok cerdas yang baru saja kabur dari persembunyiannya. Sorry, excuse me. I'm gonna walk out of that door. Buyar, salah satu film perampokan yang sangat legend, ya kan? Kayaknya seru lur ngerampok bank siang-siang, iseng aja gitu ya. Seru kayaknya ya, siapa tahu berhasil. Goblok!